Iya. Ya, emang harapannya adalah, ya aku rasa harapannya biar semua orang orang awam pun jadi tahu kalau di Indonesia itu ada drag race ya. Kalau boleh jujur awalnya nggak gitu. Gue yakin kalian semua pasti udah tahu hasilnya lah ya kan, hasilnya tuh selisihnya tuh 0,019. Kalian udah terima kekalahan, terima. Ya sudah, ayo. Karena kalau kalian nggak mau ketemu, nggak jangan harap ada balapan kedua. Halo semuanya, ketemu lagi sama Denny Mas di sini. Sekarang di Ngabers bersama kembaran gue, Bro, halo bro. Bapak Darius Hirata. Siapa lagi kalau bukan Bapak Oboy? Terima kasih loh sudah boleh mampir ke sini. Dengan senang hati. Gue nunggu dari gue sebelum lahir itu, pengen banget mampir ke sini main ke rumah lo. Bisa banget loh. Kita terakhir ketemu di koleksi-koleksi motor yang ciamik ini. Aduh, saya tersanjung loh. Kita terakhir ketemu kapan ya? Di Swiss ya? Terakhir ketemu di Swiss. Itu udah tahun lalu ya? Itu udah tahun lalu, udah 2 tahun lalu sebenarnya, karena kan itu 2021. Pindah ke dulu. Iya, itu sampai 2022 sampai 2021 karena tahun baru ya? Kan. Nggak sengaja punya destinasi liburan yang bareng sama Ringo juga kan. Iya, tiba-tiba ketemunya di Thun di Swiss. Anyway, kita sudah mengajak Bapak Oboy di sini, apalagi kalau kita nggak ngomongin tiba-tiba drag. Mendadak drag. Mendadak drag. Iya, mendadak drag. Makanya yang biasanya kalau terabas. tiba-tiba tenis. Itu salah. Maaf. Itu Vindes ya. Sorry, Bapak Vindes. Lo kan awalnya kan selalu terabasan kan? Iya, terabasan. Terus tiba-tiba nih ngedrag tuh, gue pertama kalinya juga Oboy ngedrag gitu. Iya. Itu gimana sih mendadaknya awalnya? Itu mungkin hampir semua orang nggak tahu ya background. Gue kan sebenarnya kecil itu di Jogja. Balap liar? Nggak balap liar. Gue pikir kan. nonton kalau itu nonton. Iya. Kecil di Jogja itu gue belajar motor dari umur berapa ya? 5 tahun. Pakai Suzuki Crystal dulu. Terus sampai SD kelas 6 lah. Sampai gue pernah kena bronkitis kronis. Salah satunya gara-garanya adalah gue sering motoran malam-malam nggak pakai jaket. Gitu. Ya. Dan rumah gue Jogja kan bisa dibilang masih di area kaki gunung dulu? Di Kaliurang. Jalan Nusa Indah. Ya di bawahnya Kaliurang. Dingin gitu. Ya? Dingin, kalau malam dingin banget kan. Dan gue main sampai ke atas gitu. Jadi wow. Ya, dan masih sepi banget kan. Aspal masih bagus, mulus gitu. Jadi ya akhirnya sempat kena itu bronkitis kronis gitu. Terus SMP sampai SMA gue berhenti main motor karena pindah ke Jakarta dan motor nggak dibawa. Terus akhirnya pas SMA kelas 1 semester waktu itu masih ini ya, catur wulan ya. Masih yang sudah lama sekali ya. Iya. Pokoknya sebelum, karena gue pindah semester itu kalau nggak salah kelas 2. Saya pindah semester tuh kalau nggak salah ada SMP deh. SMP. Lo kan masih? 90. Oke. Nggak usah dibahas lah. Beda dikit. Dikit doang. Makanya kembar kan. Terus. Itu di situ akhirnya gue bawa motor gue yang kristal itu. Jadi teman-teman SMA gue tahu gue suka main motor gitu. Dan waktu itu SMA lah motoran lagi. Karena rata-rata kan SMA kelas 1 baru pada bawa motor kan. Motoran lagi terus mulai modif. Terus ada temen gue, omnya itu pembalap road race. Punya bengkel di daerah Buaran. Jadi nongkrongnya di sana. Jadi emang dari dulu tuh emang lo sebenarnya nongkrong sama anak balap ya? Iya, nonton balap liar akhirnya, main ke Sentul, ngeliatin orang latihan segala macam. Oh, dari dulu tuh udah ke Sentul? Udah. Ke Sera segala. Dulu udah ada Sera? Belum. Dulu masih road race, dipakai buat road race. Ya ngeliatin orang yang ngetes motor di depan parkiran besar itu yang sekarang jadi sirkuit kecil itu dengan luka-luka di sekujur badan karena kalau ngetes nggak pakai helm, nggak cuma sendal jepitan gitu kan. Jadi udah punya experience itulah. Terus kuliah gue masih motoran. Sampai akhirnya gue mau merit itu gue beli motor pertama gue yang gue beli pakai duit gue sendiri. Ninja 2,5. Ninja 150. Ninja 150. Iya. RR. Ya, terus dan motor itu gue pakai sampai 2009. Oke. Gitu. Ini masih ada itu itu beli 2006, iya masih ada. 2009 terakhir gue pakai, 2010 sekali-sekali karena waktu itu kan kalau lo inget 2005 ke atas kalau nggak salah kredit motor murah kan. Jadi tiba-tiba semua orang beli motor. Dengan 300.000 lo bisa bawa pulang motor gitu kan. Betul. Dan itu membuat menurut gue kondisi jalannya udah semakin nggak kondusif. Makanya udah nggak motoran. Apalagi gue lumayan kencang di jalan kan. Dan makin macet. Iya. Dan akhirnya syuting juga repot kalau harus bawa motor karena gue tinggal di BSD kan. Jadi agak
perjalanan lagi lebih lama lah gitu. Dan akhirnya berhenti sampai, dan pas 2010-nya gue dibeliin motor sama Dona sebenarnya buat hadiah ulang tahun. 2011. Wah, Itu kayak baik sekali 2,5. itu, Dan nggak pernah gue pakai. Sampai akhirnya 2015, gue diajak sama temen gue, bukan diajak sih, kita ngobrol-ngobrol, ketemu teman lama, teman adventure-an dulu. Dia anak Mapala UI. Yuk kita pertama camping, kita motoran, kita camping ke Gunung Salak atau kemana waktu itu, di Bogor lah. Seru Gunung ya? Salak, Seru. Akhirnya kita motoran, ternyata campingnya di kaki Gunung Salak, bukan di Gunung Salak. Emang udah sekalian Jadi udah dikit semangat lagi. gitu kan, udah semangat gitu. Begitu nyampe, udah di sini. Kita nggak trekking. Nggak bro, ternyata di situ. Kita bongkar. Jadi udah motor parkir di samping tenda gitu. Terus akhirnya dari situ kita ngobrol, kita bikin planning buat touring. Touring Jakarta-Bali, lewat jalur selatan. Naik kayak 2,5 itu? Iya, 2,5. Kayak bawa tenda. Itu pertama kali gue bersentuhan dengan Eiger, disupport segala macam. Waktu itu mereka punya tenda yang ada buat tempat motor gitu-gitu kan. Akhirnya itu pertama kali bikin konten sebenarnya, dikontenin perjalanan. Masa? Iya. Langsung di Sinatraya ini? Tapi nggak pernah keluar. Lah? Karena begitu dikasih ke, ada timnya kan yang ngambil, dikasih ke editornya bingung. Kenapa? Nggak tahu, nggak bisa ngeditnya. Ya, jadi sampai hari ini gue nggak pernah ngeliat hasilnya. Masih ada nggak filenya? Di teman gue, nggak gue bawa. Ini kayak harus diedit sih. 10 hari tidur malam pertama tidur di warung pinggir pantai. Beneran di balai-balainya warung. Seru ya? Ya, pakai sleeping bag doang. Pakai sarung, gue nggak keluarin sleeping bag. Ini touring berdua? Berdua. 2 motor ya? 2 motor. Gitu, terus malam kedua di Pelabuhan Ratu. Oh nice. Bukan Pelabuhan Ratu, apa? Pangandaran. Pelabuhan Ratu Sukabumi kan, Pangandaran. Iya. Pinggir pantai, buka tenda gitu. Pagi-pagi surfing. Living the life banget Masih ya? ada sisa-sisa ya kan. Living the life banget ya? Hari ketiga kita naik ke Dieng. Oh seru Iya, perjalanannya. Ke Prau. Tapi besok ya, jadi nginep di base camp dulu karena nyampainya udah jam 2 pagi. Tidur, bangun pagi, besok siangnya baru trekking ke atas, ke Prau. Pas naik hujan deres, badai. Masang tenda kehujanan. Menggigil habis itu kan, menggigil. Jadi berdua di tenda tuh buka karena udah nggak mau tunggu-tungguan. Begitu tenda jadi, masuk. Buka baju aja udah pakai thermal akhirnya. Satu-satu punggung-punggungan. Buset. Karena memang udah, ya kalau kata dia kan pecinta alam ya. Jadi ini agak-agak sih kayak Brokeback Mountain gitu ya? Enggak. Oh enggak. Punggung-punggungan ya kalau ini. Di pojok-pojok. Bukan yang nempel juga. Tadi nanya pakai nempel tadi. Gue kan bingung kan, makanya gue nanya kan. Itu di Prau. Di Prau. Iya. Besoknya turun, nyambung ke Jogja. Kita mampir ke rumah teman di Jogja, terus nyambung lagi sampai ke Bromo besoknya ke Banyuwangi, ke Ijen. Itu pertama kali gue trekking ke Ijen 2015. Terus landing di Bali. Nah gitu. ini selalu menjadi pertanyaan ya. Banyak yang nanya sebenarnya gimana caranya Boy itu selalu dapat izin dari Dona untuk selalu pergi touring ya dan motoran. Mau diceritain sekarang panjang. Nanti episode berikutnya. Episode berikutnya aja ya. Kita nanti bikin episode sendiri tips and trick untuk minta izin kepada istri. Ya, karena gue nggak pernah ngeliat Boy ini kayaknya selalu pergi gitu ya. Pergi, ya. Ya motoran. Dan selalu happy. Iya makanya gue bingung. Dan Dona pun juga selalu happy. Makanya kayak, bisa ya ternyata Gak ada masalah ya. Ini memang sebuah mimpi banyak bapak-bapak ya. Sepertinya. Ada triknya, nanti kita ungkap. Nanti kita kepada itu. Tapi terus balik lagi ke mendadak drag. Jadi gimana? Habis touring? Dari situ, akhirnya kan balik lagi nih habit motorannya. Akhirnya gue diajak gabung sama temen. Main adventure, terus main trabas. Itu. Di waktu itulah kita ketemu. Iya, akhirnya main trabas, dari sana main trabas, ya akhirnya orang baru tahu, oh Boy main trabas gitu kan. Tapi sebenarnya motorannya udah lama banget gitu. Nah, dari trabas akhirnya bikin konten gara-gara pandemi kan. Yes. Akhirnya bikin YouTube, bikin konten. Gue sempat ke Himalaya sebenarnya 2019 tuh. Sempet ya? Sempat ke Himalaya. Gue bikin konten pertama tuh Himalayan Ridge sebenarnya. Oke. Jadi naik motor di India Utara 6 hari, dan itu pertama kali gue ngajak Dona naik motor yang jarak jauh. Oh tuh boncengan sama Dona? Boncengan sama Dona, 8 hari itu. Marah-marah nggak Dona? Enggak, happy. Happy ya? Happy banget. Dan nagih, malah dia nyuruh gue beli motor. Oh wow. Kamu beli, karena waktu pertama gue ajak motoran lagi. Jadi gini, waktu gue
gue bonceng pertama Dona nih. Bonceng pertama Dona pakai motor Ninja 150 gue itu. Karena macet, dia harus banjir waktu itu, dia harus live, udah nggak ada waktu lagi. Akhirnya motornya diantar ke titik mobil kita terakhir. Akhirnya gue bonceng dari bukan underpass, di bawah jembatan Pasar Ciputat. Sampai ke Balai Sarbini. Gue bayang lagi macet-macet dan itu gue sikat-sikatin jalan gue udah. Karena ngejar daripada dia telat. Iya, karena live kan. Iya. Jadi dia turun dari motor di parkiran, nggak boleh masuk kan. Di depan parkiran Balai Sarbini itu dia nyeker. Karena kan basah, becek kan. Sepatunya udah basah kan, dicopot sama dia nyeker masuk ke dalam. Dia jemput sama talentnya, ayo mbak bentar lagi nih, udah setengah jam lagi nih belum make up apa gitu kan. Itu pertama kali. Kedua kali, gue bonceng pakai motor yang dia beliin. Tapi setelah berbulan-bulan nggak dipakai, mau nyari bubur ceritanya. Cuma belum ada bubur ayam racer ya kan. Belum ada waktu nyari bubur, bocor di tengah jalan, belum nyampe. Jadi bad experience terus. Itu bad experience yang kurang baik. Nah, akhirnya lama sama sekali nggak bersentuhan sama motor dianya. Pas ke Bali gue ajak motoran, pakai GS. Ke Kintamani, dari Ubud Kintamani. Enak ya, pakai GS ya? Langsung, kamu beli aja gitu. Gitu gue ya? shock gitu. Itu adalah kata-kata yang diimpikan setiap bapak-bapak di Indonesia. Gitu ya. Langsung beli aja kamu. Itu gue gak mau, lah beli aja gitu kan. Dan akhirnya gue belinya Husky malah. Ya, yang trail waktu itu kan, yang kita sempat bikin video bareng kan. Iya, Husky itu. Terus sampailah, long story short, ke konten YouTube. Terus berkembang, jadi gue bilang sama teman-teman, waktu itu kalau nggak salah motornya modifikasi WR. WR pertama kali keluar, terus gue bikin Supermoto. Ya. Itu pertama kali konten Oboy Garage. Itu. Dari situ terus kita bikin restorator segala macam. Kalian jangan lupa nonton di channelnya. Banyak banget tuh program-program. Iya, lumayan lah. Terus abis itu dari restorator nyampelah ke Ninja. Karena Ninja ini yang dulu yang 150. Oh, Ninja lo yang lama, lo restorasi. Gue restorasi karena waktu itu adek gue kuliah, gue pinjemin. Dipakai sama dia hampir 3 tahun kalau nggak salah. Gue ngeliat nggak dirawat. Gue tarik lagi, ngejogrok di rumah. Sayang sekali. Iya, akhirnya dipakai supir gue. Pak, daripada nganggur saya cuma manasin muterin komplek terus kan. Dipakai sama dia. Jebol mesinnya. Telat ngisi oli samping, ditaruh di bengkel. Nggak kelar-kelar. Gue bilang, udah sini bawa. Jadi dibawa ke OB Garage itu tangki udah copot, mesin udah kebelah. Sedih ya, gitu sudah sedih loh itu. Sementara itu kan motor yang cukup historical buat gue ya. Yes. Dan akhirnya ya udah gue restorasi gitu, Nah disitulah mulai komen orang-orang subscriber gue yang nonton tuh, bang bikin drag aja gitu, betul. bikin. Karena mesin Ninja tuh lagi happening lah. Karena motor drag yang 2 tak mostly pakai mesin Ninja ya. Iya, itu. Dari situ akhirnya, lucu juga nih drag nih, gitu kan. Kebetulan, tapi gue bilang ini motor karena punya sejarah sama gue dan gue pengennya Orion aja, standar mesin, udah gitu kan, nggak diapa-apain deh gitu. Tapi gue punya satu lagi Ninja, yang gue beli pas pandemi tahun 2020. Oh, lo sempet ya? Sempet beli, jadi si Atlisius, si Alit, Alit. itu sempet posting di Twitternya dia kan. Oh, yang waktu itu ya, yang bantuin ibu-ibu mau jual motor almarhum suaminya gitu. Betul. Nah tadinya gue sama Om Ade nawarin si ibu itu, kita restorasi aja bu, kan ini sayang gitu kan, ini motor peninggalan kita restorasi, nggak mau dia, pokoknya saya mau jual karena dia butuh buat modal usaha kan. Ya udah akhirnya kita beli, hampir 2 tahun motor itu di rumah Om Ade, nggak diapa-apain gitu kan. Ya akhirnya gue bilang udah deh itu aja kita bikin drag gitu kan, bawa ke sini. Cuma gue sebenarnya di momen itu lagi mau masuk ke road race. Jadi sebab itu hampir ke road race tuh. Udah latihan, udah bikin wear pack segala macam kan, gue bikin konten sama Maile. Lo actually latihan di sirkuit Sentul Kecil. Road race? Iya. Wow. Kan waktu CBR Day anak-anak komunitas gue nyobain RCV, gue nyobain. Oh iya deh. Iya, RCV 1000 gue cobain 5 lap kalau nggak salah. Wow. Di Sentul. Jadi ya. Jadi kalau nggak jadi drag tuh sebenarnya waktu itu mau jadi pembalap road race ya? Nggak jadi pembalap, tapi bikin konten. Oh iya. Kan lu bikin konten yang ini juga kan, yang mobil kan? Ya. Yang ya ada race-nya lah, ya kan? Iya. Nah,
kita di komunitas Trabas, anak-anak SGP segala macam itu kan juga. Kan bikin Mael kan? Iya, juga sempat kejadian yang sama sebenarnya di momen barengan tuh gitu. Kita bikin dong, dibikin lucu juga sama Roy Ricardo segala macam gitu. Tapi nggak pernah terlaksana. Akhirnya gue sama Maeli gue bikin, dan itu kan juga ada konten road race, walaupun road race di sirkuit gak jelas itu kan. Itu lucu banget sih emang. Next levelnya sebenarnya mau dibikin agak serius, proper, safety, kecil. sentuh kecil gitu kan. Tapi karena jadwal kesibukan segala macam belum sempat terlaksana. Tapi progresi Oboy Race kan tetap jalan. Ya di momen itu akhirnya geser. Ya udah kita tanya ke netizen kan. Ini motor Ninja 150 ini mau dibikin drag atau road race gitu. Dan kebanyakan drag aja, San Morian aja om kelasnya gitu-gitu kan. Sayang kalau rangkanya dipotong-potong segala macam. Betul, gitu. betul. Karena emang drag race ini peminatnya selalu banyak ya. Iya. Nah terus ceritanya tuh lu gimana kok akhirnya bisa si Erno terus Tekno lu bisa jadi lebih dekat lagi gitu sama mereka? Itu gimana ceritanya? Iya, kalau itu sih semuanya sumbernya satu sih, Om Ergus. Jadi gimana nih? Gua suruh kesini aja kali ya, orangnya ya. Biar tuntas, kan gak enak kalau gue yang ceritain. Tiba-tiba manggil orang aja udah dikira nah, kayak gue telepon. Nih, tadi sih WhatsAppan dia lagi masih di Jakarta, mau pergi juga dia. Wow. Sibuk banget dia, susah dicarinya. Sibuk ya ternyata orang-orang ini ya. Kalau lagi di sini harus ditangkap makanya. Ini apa beneran bisa kesini gitu Om. ya? Halo. Di mana Om? Telepon beneran loh. Nih. Udah Deket dong. Ini saya lagi di tempatnya Den Dimas, lagi ngobrol-ngobrol masalah drag. Langsung narasumbernya. Iya, bubur ayam racer. Nah, iya kan nggak enak kalau misalnya ini kan mau ngomongin masalah itu Tekno sama Ernon. Awal mulanya gimana, perjalanannya, terus apa yang terjadi di sana gitu kan. Boleh. Iya. Dengan senang hati. Iya. Kesini Om, tungguin. Ya, paling 15-20 menit kan. Iya, siap. Luar biasa. Buruan. Ya, siap. Oke, thank you Om. Ditunggu ya. Yuk. Terima kasih sekali loh. Mantap. Tapi aman, datang dia. Aman, ya. Jadi kita tunggu dulu bentar lagi. Halo. Om Ergus. Terima kasih sudah datang. Makasih loh. Mantap Om. Terima kasih loh. Silakan Om, duduk sini Om. Duduk Om. Atau mau dipaku Om? Lu di sini. Silakan. Di dalam. Nah. Jadi inilah Gue udah banyak cerita tadi, sekarang giliran lo cerita. sosok di balik pertempuran antara Ernon Friendly match kalau kita bilang. Oh, friendly match ya. Iya, walaupun endingnya tidak begitu friendly. Iya. Sebelum ending itu. Sebelum ending sekarang tuh ya. Endingnya banget udah friendly lagi. Oh, sekarang udah jadi friend lagi ya. Udah jadi friend lagi. Iya. Oh, jadi Om Ergus ini sebenarnya udah lama berkecimpung di dunia drag. Kalau di dunia drag sih memang udah sempat beberapa kali bikin event juga di Tangerang Selatan, itu di BSD dekat rumahnya Oboy. Lu tau Sunburst dulu kan ada event tuh sebelum pandemi tuh. Iya. Dia yang bikin ternyata. Gue kebagian lewat doang nih. Buset rame banget ini. Terus. Ya sempat punya tim juga drag bike, terus sempat support teman-teman juga untuk ikut event drag bike gitu. Di Indonesia ini sebenarnya udah banyak kan event banyak drag. Banget. Cuman kayaknya belum rame banget gitu ya kayaknya ya. Secara populer untuk setiap daerah itu rame sebenarnya. Cuman mungkin gaungnya aja karena komunitas-komunitas tertentu kan. Komunitas-komunitas tertentu aja gitu. Ibaratnya ibu-ibu yang di pasar itu nggak tahu sih apa sih drag bike yang iya gitu. Sih kalau ibu di pasar sih iya sih kagak tahu ya. Iya. tapi setelah kita ke Thailand ini, ibu-ibu di pasar ngomongin. Wow. Ngomongin karbu. Oh ya kemarin diameternya 30 koma ya gitu ya. Iya. Emang itu jadi rame sih. Jadi rame iya. Ya, emang harapannya adalah ya aku rasa harapannya biar semua orang orang awam pun jadi tahu kalau di Indonesia itu ada drag race ya. Kalau boleh jujur awalnya nggak gitu. Oh gitu, beda lagi? Kalau boleh jujur ya, awalnya nggak gitu. Awalnya gimana tuh? Kita cuman, karena gini, saya kan memang udah berkecimpung di dunia profesional untuk balap motor ya. Tapi saya lebih konsen karena drag bike ini nggak ada yang jenjang internasionalnya.
I see. Sedangkan kalau kayak road race gitu bisa ke Asia, ARC dan gitu kan. sebagainya. Terus ada ke CV dan sebagainya. Yes. Saya ini kan sekarang ini membina beberapa tim di ARC, beberapa negara. Oke. Itu ada Vietnam, ada Filipina, Yes. ada India, termasuk ada Indonesia juga. Nah, saya itu biasa ngumpulin mekanik-mekanik Indonesia, pembalap Indonesia, terus saya plot, oh, lu ke tim A ya, lu ke tim B ya, lu ke tim C ya, yang seperti itulah. Nah, terus ini berjalannya waktu, ya karena memang seneng kan, dekat saya sama si Teknotuner. Oke, Kohan. Kohan, karena memang dekat, kenal udah lama, terus saya melihat dia ini kalau di sini kan menang, terus pernah suatu ketika dia ngomong, susah sekarang cari lawan, ibaratnya gitulah. Udah Iya, mentok lah ya. udah mentok lah gitu. Jadi maksudnya ya memang udah sering menang gitu kan. Terus suatu ketika viral lah di sosial media tuh. Si yang tadi. Ernun 2,2 miliar gitu. Duit tuh 2,2 miliar ya? Nggak mau dikasih ke gua aja? Buat beli rumah. Hype kan, itu kan hype kan. Terus pas kita lagi lihat, ih rame nih. Iseng aja nanya Kohan. Lawan ini lu mau nggak gitu kan? Mau, gue juga punya cita-cita untuk balap di Thailand. Oh gitu, oke. Gitu, bener ya mau ya? Gitu, bener ya mau ya? Iya mau, beneran. Ya udah. Nah kebetulan saya di dunia road Balap, racing, yes. Asia Road Racing punya teman-teman kan orang Thailand, Pastinya. mana, kayak gitu kan. Nah saya coba untuk kenal nggak nih? Kenalin dong. Yes. Wah, jadi gara-gara lihat sesuatu yang viral, akhirnya malah jadi membawa nama negara ya? Nggak sengaja sebenarnya, nggak kepikiran sampai sejauh itu, nggak ada, karena dari keisengan aja, karena saya suka mendukung anak-anak Indonesia lah intinya gitu kan, go internasional. Terus ini juga sebagai event internasional yang mungkin pertama gitu kan yang kita ikutin. Yes. Akhirnya ya udah saya coba minta kenalin sama teman yang di teman-teman Thailand untuk kenalin. Wow, ternyata ya seru sekali loh. Nah, ini gue yakin kalian semua pasti udah tahu hasilnya lah ya, kan hasilnya tuh selisihnya tuh 0,019. Terus gue bilangnya kayak 0,019 tuh cepet banget kan? Banget, iya, nggak sampai sekedipan. Iya, itu cepet banget kan gitu. Tapi ya Nafas belum kelar itu. iya makanya kayak itu belum itu lebih lama daripada 0,19. Jadi sebenarnya secara spek dan secara skill Indonesia mumpuni ya sebenarnya ya. Iya, awalnya kita kan berpikir gini, skillnya Indonesia di sini, Thailand tuh di sini. Awalnya kan, tapi kan karena rasa penasaran kan kita. Setuju. Penasaran kita sampai mana sih nih levelnya gitu kan. Makanya kita juga begitu kita datang ke sana, begitu kita diterima untuk friendly match, ya kita juga nggak mau menganggap itu sebuah main-main, nggak. Kita serius kalian ya. Makanya kita datang dulu untuk 1 bulan sebelumnya kita datang dulu untuk latihan di sana. Oh ya, udah ke sana ya? Untuk latihan. Jadi kita deal-dealannya itu di bulan September, nggak salah, Agustus apa September. Terus kita mainnya kan di Desember waktu itu. Nah ini mumpung kita udah tarik mundur nih, jadi kan seperti kalian tahu ada drama beda ukuran karbu tuh. Ya. Ya kan. Terus katanya kalau di video dulu gue lihat harusnya kasih tahu dari awal dong. Ya. Nah itu dari awal, emang di awal tuh ngomongnya gimana sih Om sebenarnya? Kita bahas masalah regulasi dulu nih ya. Boleh. Kalau regulasi itu sebenarnya ada perbedaan kata atau ada perbedaan maksud antara regulasi resmi dengan regulasi liaran. Oke. Ya. Nah, kalau di regulasi liaran namanya karburator itu solid dari ujung yang masuk ke intake atau ke manifold itu misalkan 28 ya 28 sampai ke dalam 28. Oke. 30 sampai ke dalam 30. Gitu. Nah, kalau di regulasi resmi karburator 30 itu venturi saja yang diukur. Venturi itu luarnya doang ya? Enggak, dekat skep. Oh, sorry dekat skep. Dekat skep dalamnya. Itu aja yang diukur venturinya 30. Oke. Nah, waktu bahas regulasi dengan Airnun, dia menunjuk karburator dari ujungnya itu 30. Jadi asli karburatornya 28 dibikin 30. Oke. Jadi ibarat nih karburator. Itu kalau mau diminum boleh loh. Kalau mau diminum boleh loh. Enggak, nih karburator nih lubangnya kan. Iya. Ini begini ya. Iya. Itu bahkan Om Ergus juga ada gerakannya karena ada videonya kan di vlogin kan. Iya kan. So this is 30 gitu kan dia ngomong gitu. Ya gitu. Nggak dibahas lagi. Nggak dibahas lagi. Yang boleh dimodifikasi yang bagian sini nih yang ada velocity. Dia bilang kalau di sini free, bebas lu mau gede kayak apa. Oh, oke. Ya. Nah, kita bahas di sini ini
ini ya size 30 ya. Iya kata dia. Karburator dia nggak ngomong Venturi gitu. Karena ada perbedaan regulasi dan ini banyak banget orang yang nggak tahu juga gitu. Ya, saya tahu regulasi perbedaan itu ya semenjak saya bergaul sama Teknotuner juga kan. Jadi kita kan biasa profesional nih, tahu regulasi resmi seperti apa. Nah, ini regulasi liaran seperti apa gitu. Regulasi liaran susah juga ngeregulate orang liaran ya. Iya, itu dia. Dia punya cara sendiri. Kayak contoh saya bikin street race, kan tahu kan street race, kan saya salah satu panitia juga. Nah itu regulasinya nggak bisa sama dengan yang drag bike yang ada di Indonesia di plot itu nggak bisa. Oke. Ya karena tentunya pasti marketnya berbeda. Dan sebagainya. Iya, berbeda. Iya. Nah itu awalnya dia bilang size 30. Jadi tapi akhirnya yang dipermasalahkan itu aja ya sebenarnya. Itu aja. Lainnya sudah sesuai regulasi. Sudah sama sesuai regulasi. Walaupun sebenarnya kalau dilihat di video gue tuh yang investigasi ada beberapa hal juga gitu. Tapi ya malam itu kita kan belum lihat. Yang ini ya yang jadi Superman. Jump start terus posisi Superman dia lebih awal. Harusnya kan pindah dulu baru Superman. Ini dia Superman dulu baru pindah gitu. Itu sampai diatur ya, Om ya? Iya. Nah, kita balik makanya kalau ngomongin regulasi, banyak hal yang dibahas. Nggak cuma masalah karbo doang. Dan itu clear. Bahkan sampai sebelum race pun, itu tiap hari kita bahas sama dia. Kita meeting. Dan gue hadir karena, bantuin juga lah untuk komunikasi kan. Karena mereka juga bahasa Inggrisnya berat gitu kan. Terus ada translator gitu. Ini emang sebuah kendala yang tidak bisa dihindari sih. Sana bahasa Thailand, sini bahasa Indonesia, ketemu di bahasa Inggris. Si jago juga dua-duanya kayaknya nggak juga gitu kan. Jadi kayak pasti ada language barrier kan. Dan untuk hal-hal lain itu dibahas detail. Bahkan dari mereka juga nanyain, bahas lagi sama kita gitu kan. Tapi untuk karbu ini kenapa nggak dibahas sama sekali? Sementara kan basicnya adalah ini dua negara yang punya habit yang beda. Iya. Oke. Gitu. Dan ngomongin teknis itu sampai sedetail mungkin diomongin gitu kan. Disepakati sama-sama. Kalau lu ada pemahaman yang beda kenapa nggak lu jelasin? Makanya ketika akhirnya berdebat, nggak clear karena mereka kan ya ini di sini begini gitu. Terus semua lo istilah ngomong pakai dua kitab yang berbeda. Tapi jadi kayak di fait accompli sendiri kan. Ya ini di sini begini memang, ini boleh gitu kan. Terus ketua panitia NGO-nya juga datang bukan nengahin, jelasin baik-baik, ngajak kita misalnya, kita ngomongin di ruang meeting aja, enggak dia datang udah marah-marah, udah tunjuk gitu kan. Jadi akhirnya kita bilang, lu kalau mau ngomong kayak gitu, lu ngomongnya di awal, pas kita ngomongin regulasi, bukan sekarang habis race gitu. Nah itu boleh tahu nggak nih biar mungkin pada tahu ya. Regulasinya sebanyak apa tuh yang dimintiin tuh? Sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Nggak terlalu banyak kayak misalkan piston 59 jelas. Stroke up maksimal 1,2 mili jelas. Ya kan transmisi bebas. Ya sama karburator size itu aja. Berat motor gitu? Berat motor 128 kilo. Terus posisi Superman, kapan harus Superman, termasuk jarak. Jarak kan juga jarak mainnya. Jarak main. Jadi awalnya itu kita rencananya itu main 600 meter. Nah itu dia pertanyaan gue. Kenapa 1 kilo? Rencananya awal adalah main 600 meter. Terus bahas masalah Superman. Waktu awal kita bertemu dengan bahas piston, stroke, karburator, ya kan, pengapian, magnet dan lain-lain dan jarak. Dia nanya sama kita, pembalap lu bisa Superman nggak? Saya bilang, pembalap kita nggak pernah Superman. Nggak pernah saya lihat untuk Superman, gaya Superman. Gitu. Nah, tadinya saya berpikir itu Superman itu adalah style. Tadinya. Gaya-gayaan lah. Gitu. Tadinya style. Nah, terus dia bilang, ya udah, lu belajar dulu, kata dia. Kalau memang nanti nggak bisa Superman, kita omongin. Karena Superman nggak begitu penting. Awalnya nih, gitu kan. Ya udahlah, oke. Ya kita nyiapin motor di Indonesia. Terus akhirnya karena kita anggap ini, wah ini serius nih, jangan main-main. Maksudnya, secara nggak langsung ya karena yang tadi bilang kan, ini Indonesia gitu kan. Kita juga jadi ada sebuah keseriusan yang lebih. Gitu, jangan sampai kita ketinggalan jauh banget. Makanya waktu awal ngobrol sama Om Obe juga kan, prediksi lu gimana Om? Ya target saya menang-menang tipis, kalah-kalah tipis lah. Target saya gitu kan. Akhirnya kita latihan. Nah, begitu kita latihan, ketemu dengan tracknya mereka, terus frame Indonesia kita bawa, gak bisa Om. Serius Om? Gak bisa Om. Mereka sejauh itu advance-nya? Iya. Gak bisa Om. Frame kita kalah karena frame kita gak bisa Superman. Satu, frame kita terlalu pendek. Terus ratio kita, begitu dicoba di sana, gak bisa Om.
Padahal di sini trek 600 meter, kita nyeting 600 meter. Udah oke. Nyampe sana nggak bisa, Om. Oh ya? Sampai velg yang di sini kita pakai 17 nggak bisa, Om, di sana semuanya. Nggak bisa tuh? Ada banyak sliding. Ya, pokoknya nggak bisa aja. Iya, time-nya tuh nggak bagus. Padahal di sini bagus. Di sini bagus. Ya, karena apa? Karena di sana lebih bagus sirkuitnya. Yes. Kualitas surface-nya. Memang ketika gue liat videonya jujur sih, ketika gue liat videonya Boy gitu ya, drag race, gue sih dalam hati gue cuman kayak, kapan kita punya sirkuit drag race kayak gitu ya? Iya, itu juga mimpi. Ayo kita bikin. Ayo kita bikin. Tolong, bapak ya, mungkin gitu kan. Ini kan Ada yang mau ikutan, ada yang mau ikutan. Ayo kita lihat videonya Boy betapa Rame-rame aja kita bikin. Nah itu ya, Om ya. Iya. Makanya itu aku juga jadi penasaran. 1 kilo, sedangkan Sentul aja Sera tuh paling cuman 500. Nah, kita balik lagi nih, kenapa jadi 1 kilo? Begitu kita latihan di sana, akhirnya kita kan merubah settingan kita. Merubah settingan kita, ya dari rasionya berubah, ban ukurannya dari 17 ke 18, dan kita coba untuk compare. Superman dengan tidak Superman. Kita pakai frame Indonesia, terus kita pinjem juga frame yang Thailand. Oh, oke. Ya kita kan ya saya biasa maksudnya kan Yes, biasa yes. kan untuk mencari perbandingan, mencari yang terbaik ya pasti kita akan berusaha yang terbaik kan Betul. gitu. Nah, begitu di compare perbandingan Superman itu ternyata ngaruh banget time-nya, Om. Jadi teknik bukan style. Oh, itu actually teknik ya? Teknik, Om. Jadi kecepatannya itu untuk nge-gap waktu itu bisa mangkas 0,3 sampai 0,4. Oh, lumayan dong. Ya banyak gitu. untuk drag bike. Gue pikir ya, makanya selama ini kan di Sera sering lihat tuh Superman tuh orang-orang tuh kadang-kadang. Matic kan, Iya. ya tapi kan dengan tidak motorsport yang harus pindah Iya, gigi iya. pakai tangan. Iya, gitu. gue pikir tuh kayak emang motong berapa sih? Ternyata motong lumayan ya. Banyak. Terus latihan sekilonya di mana, Om? Nggak pernah kita latihan. Hah? Nggak pernah. Ya udah, jadi habis kita latihan itu kan 600, begitu kita pulang kita udah dapat data banyak kan. Tiba-tiba terus kita datanglah ke Airnoon kembali setelah latihan nih. Kita beres latihan, sebelum kita pulang ke Indo kita datang lagi ke Airnoon untuk memastikan masalah Superman. Karena joki kita tidak terbiasa dengan Superman dan dia hanya bisa Superman dari gigi 6. Dan kalau kita paksain untuk latihan dalam waktu 1 bulan kan nggak mungkin kita Setuju. bisa ngelawan orang yang udah bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan puluhan tahun dia terbiasa dengan Superman. That's why makanya kalian agree Superman 5 ke 6. Yes. Oh, begitu. Iya, Oke, kita oke. datang ke sana, tahu karena dia tahu kita latihan dan time-nya kita ketahuan, Om. Di sana dia langsung berubah, Om. Nggak bisa, pokoknya kita harus Superman. Nah, boleh nggak Superman, tapi jaraknya 402 meter. Terus dia bilang nggak Superman, jarak 402, jarak 600 Superman dari gigi 5, terus jarak 1000 Superman dari gigi 6. Ya kita tahu pembalap kita bisanya dari gigi 6 nih. Ya itu akhirnya kita Agree on the 1000. agree untuk di 1000. 1000 tuh 1 kilo tuh 1 kilo jauh loh. 1 kilo. Nah itu makanya di sini Nggak ada. latihan di mana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak latihan. Nggak. Ya latihan tetap Ya, netting. latihan tapi latihan di Sera aja. Iya. Jadi selama ini tuh kita latihan, ya maksudnya Tech Motor sebenarnya latihan di Sera. Bahkan ketika sampai ke Thailand pun nggak dapat sirkuit yang Nggak 1 dapat kilo. 1000. Jadi nyarinya 402 sama 600 600. maksimal. Makanya kalau lu lihat di vlog gue lagi nih dan mungkin ada di Om Ergus dan ada di Tekno, itu ada vlog yang kita latihan di jalan raya di Thailand. Karena even di sana kita cuma dikasih kesempatan uji coba track yang dipakai buat race cuma sekali, itu sehari sebelum race. Cuma sekali, terus hari race-nya kita boleh latihan sekali lagi. Sebelum start itu sebelum kan? start. Jadi Ya. kita emang benar-benar nggak ada data. Kita waktu habis latihan itu 402, 600, terus kita pulang, terus kita bikin lagi, kita riset lagi motornya dan kita udah semakin confidence, semakin percaya diri karena horsepower sudah makin naik, udah bagus gitu lah. Kita makin semangat kan, kita yakin banget bahwa Gila. kita bisa menang. Gua beneran amazed karena hasilnya kan tipis itu, man. Iya. Walaupun kita kalah tapi tipis lah ya. Iya. Gue pikir tuh kita dari Indonesia tuh maksudnya udah latihan Proper preparation yang Iya, actually ada track 1 kilo. Seproper mungkin, tapi ya hambatannya di Wow. tracknya. Tracknya kita Berarti nggak kalau dapat saya yang kita 1000. lebih sering latihan ya who knows ya. Mungkin Iya. hasilnya akan berbeda. Iya. Ya karena kita disuruh ngedata yang harusnya 1 kilo tapi cuma punya data saya 400. Iya. Iya.
Berarti sisa 600 itu kan nebak kan? Feeling. Wah. Gila itu keren, itu amazing, gue jujur amazed banget. Iya, saya juga salut sama Kohan ya. Saya salut sama Kohan, dia untuk hitung-hitungannya dia jago. Jago sih itu. Dia jago hitung-hitungannya. Dia bisa memprediksi rasio ini, gear ini. Iya. Ini nih udah kayak mau prediksi siapa yang bakal juara Piala Dunia gitu loh. Iya. Soalnya kita cuma punya data dari 1 kilo, kita cuma punya data 40%, 400 meter kan? Iya. 600 lah, 600. Ilesnya Kan, 60%. iya. Masih ada sisa data 40% dari itu yang ditebak. Iya. Itu. Makanya begitu kita latihan ke sana pas mau race, prepare kan kita latihan lagi kan dengan motor yang tenaga yang lebih baru, dengan frame yang sekarang yang tadinya kita bawa model Indonesia, akhirnya kita bikin di Indonesia itu frame yang model Thailand untuk Superman, kita prepare di sana dan kita cuma dapat latihan 402. Selama 3 hari kita latihan 402. Sampai akhirnya kita menuju Buriram, kita berharap dikasih kesempatan untuk latihan gitu kan. Ya awalnya mereka bilang bisa latihan nih, wah kita buru-buru datang. Yang tahu boynya datang tiba-tiba saya tinggal, boy, gua tinggal ya boy, besok bisa latihan, nggak bilang gitu. Akhirnya begitu kita nyampe nggak bisa juga. Tapi tim sana latihannya sama nggak kira-kira dengan kita? Ya mungkin kalau kemarin mereka sama, makanya begitu kita lihat mereka pada nyeting di jalan raya. Dan akhirnya mau nggak mau ya kita ikutan. Nah tapi kan ada perbedaan lagi. Iya, Aspal. aspalnya. Iya. Terus kemiringan, elevasinya kan beda. Iya. Wah, gitu. Kita jadi kayak kucing-kucingan kemarin itu. Kita takut juga kan di negara orang gitu. Di balik layarnya seseru itu dan sekeren itu gitu juga dengan data seadanya dari Indonesia yang nggak pernah ke dunia internasional kali ya, drag race gitu ya? Nggak pernah. Dulu ada, tapi hanya pembalapnya. Dulu ada sponsor sebuah brand ya, brand untuk mengirimkan pembalapnya ikut kejuaraan di Thailand juga. Tapi motornya semuanya dari Thailand. Nah ini semua dari Indonesia kan? Kita tenteng, iya. Kita bawa semuanya dari Nggak tenteng masuk pesawat kan Mas? Hah? Motornya? Kita bawa pakai naik pesawat. Motornya? Iya. Serius nih? Serius. Wow, ini keren sekali. Masa sih tapi kan dikirim kargo gitu, Mas? Iya kan? Jadi emang banyak banget teman-teman di Indonesia itu nggak ngerti dan akhirnya saya belajar dari Oboy untuk bikin konten, saya kontenin ya begini loh caranya. Oh wow. Jadi boleh bawa motor ya? Ya kan dengan izin dan sebagainya tentunya. Kita pretelin Om. Ya. Kita bongkar jadi agak lama, ngurusnya lama, berjam-jam. Iya, of course, tapi ya. Dan deg-degan kan? Deg-degan, iya. Iya, iyalah deg-degan. Mau balapan, mau bawa nama Indonesia. Tinggalan pesawat. Ketinggalan pesawat yang kayak gitu. Tapi beruntung banget. Saya nggak tahu ternyata begitu hype-nya, begitu orang berminatnya, begitu banyaknya pendukung. Jadi begitu nyampe bandara, orang-orang petugas bandara juga tahu. Jadi ya kita kemarin kalah lah ya. Kalah. It's okay lah ya. Kalah, nggak apa-apa. Kan? Yang juga balapan. Iya, yang penting kita udah berani keluar dari zona nyaman. Udah berani keluar dari zona nyaman, udah berani kesannya tuh kayak gua yang mungkin nggak pernah olahraga lari 500 meter, tiba-tiba ayo Dim lari lawan gua 1 kilo gitu. Iya. Terus kita berani gitu kan. Iya. Tanpa ada, ya maksud gua persiapannya juga tidak seproper itu karena kita terkendala dengan sirkuit. Iya. Ya, ini bukan, mungkin kalian bisa bilang kan ada bandara gitu, tapi kan aspalnya beda. Beda. Aspalnya beda, ada tempat penontonnya, betul, ada tribunnya. Tribun ada Christmas-nya, sensornya, semuanya ada. Di sana tuh keren Om. Jadi kalau kita latihan, itu 60 feet-nya, artinya, 100 meternya, 201 lengkap semuanya. Sensornya berarti lengkap. Jadi kita tahu bisa memprediksi ini motor kita atau joki kita yang bermasalah. Wah, keren. Bapak melalui video ini kalau mau bikinin boleh sekali loh. Wah, keren. Jadi ini balas dendamnya, balas dendam ya. Balas dendamnya apa nih? Apakah diajak ke sini? Ya, udah makanya kemarin begitu balapan terus ya terjadi miskomunikasi lah kita bilang, sebenarnya bukan kecurangan tapi sebuah miskomunikasi dan kita dilakukan kurang bijaksana oleh penyelenggara lah. Ibaratnya yang tiba-tiba dia marah-marah, kita bingung sebenarnya kan. Nggak ngerti juga bahasanya. Cuman ada satu sosok namanya Bang Jai atau HBY. Ini bengkel yang menerima kita, yang memberikan kita fasilitas tempat. Kalau kita mau latihan dia proper untuk telepon
sirkuitnya, terus nyiapin mobilnya, datang dia disuruh datang dimarah-marahin. Nah itu yang membuat kita juga sakit hati Iyalah. gitu kan. Maksudnya dia nggak tahu apa-apa gitu loh. Kan lu urusannya Iya, sama kita. gitu. Kenapa lu marah-marahnya ke dia gitu. Ya jadinya ya kita juga capek juga kan. Padahal kita kemarin cuma mau bilang kita mau ngukur tapi menggunakan alat kita. Sebenarnya kalau NGO-nya atau pihak penyelenggaranya itu bilang ya udah silakan gitu kan. Kita akan ukur ya kita kalah gitu. Cuman kita penasaran aja kan gitu karena bagian luarnya udah melenceng. Oke, temen bagian dalamnya ini alat ukur yang dia gunakan itu nggak proper banget. Kayak Sigmat, dia pakai Sigmat yang 50.000. Ya. Iya, kita ukur dengan Sigmat kita yang kita bawa nih, itu Toyo ya, yang asli Jepang kan, kode standar internasional, itu beda 0,1. Ya, akurasi. Iya, ya itu dia, itu yang membuat kita apa ya? Ya penasaran kan, pengen ukur. Cuman kita nggak dikasih kesempatan itu aja sih. Gitu. Ya. Jadi gimana dibalas dendamnya apa ini? Ya kita, ya tadinya dia udah takut ya. Karena malam itu kita bilang, lo kalau kayak gini lo nggak usah datang. Malam itu kita bilang, lo kalau kayak gini nggak usah datang, jangan berani-berani lo datang ke sini. Udah begitu, setens itu. Gitu Udah mereka udah takut juga, apalagi berkat kekecewaan pendukung kita di Indonesia. Wah iya. Tahu sendiri netizen. Wah itu kalau misalkan ada Indonesia di sana, habis itu sirkuit kayaknya itu. Apalagi ada tendensi kayak gitu kan, komunikasi. Beruntungnya kita cuma 11 orang, 12 orang sama Boy, 13 orang sama si Reta. Iya Reta. 13 orang di situ kita ada. Itu panas banget sih pasti. Kita panas. Maksudnya kita panas, tapi saya berusaha untuk ya sudahlah, ini kita profesional aja, saya bilang. Nah itu hebatnya Om Ergus dari awal. Saya bilang tenang. Emang dibutuhkan sosok seperti itu, makanya Om Ergus eksis sekali dan ada di posisi ini ya karena ketenangannya itu kan. Iya. Jadi ya satu sisi sebenarnya saya masih penasaran. Iyalah, saya juga penasaran. Padahal saya bukan pembalap ya, saya juga penasaran. Saya masih penasaran, tapi marah iya, cuman kita harus untuk balance kan. Untuk balance, nah habis kejadian itu kan mereka diserang habis-habisan. Tahu sendiri, nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur. Indonesia lagi. Sampai nggak bisa tidur. Mereka nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur mereka. Terus messenger saya, tolongin saya. Masa? Iya. Sampai yang tadi istrinya nggak pernah kontak, kita nggak pernah komunikasi, sampai messenger saya tahu lo orang baik, tolongin kita, saya cuma kita mau ngomong baik-baik, sampai begitu. Waduh. Ya kadang-kadang agak serem sih netizen Indonesia. Sejujurnya. Iya, tapi saya bilang ya itu resiko lo, gue bilang ya resiko lo gitu lo, maksudnya ya lu kenapa begitu sama kita. Tapi kalau lu bisa ngomong baik, akhirnya kan sampai di hari terakhir ya Om, saya mau pulang ke Indonesia jam 12 malam, pokoknya habis balapan itu saya berusaha untuk bawa anak-anak itu untuk lebih lupakanlah sudah. Ya, tenang gitu. Tenang, udah tenang kita lupakan ya, kita jalan-jalan ke Pattaya Om gitu kan, dan mainlah jalan-jalan ke pantai situ, main-main aja sebentar, terus begitu pulang besokannya mau ke Indonesia, saya bilang dari sini kita ke tempat Air Nun. Saya tanya dulu, kalian masih mau balap nggak? Masih mau balap nggak? Mau. Kalau mau balap, ayo kita ke tempat Air Nun. Kita bantu mereka untuk klarifikasi. Kalian udah terima kekalahan, terima. Ya sudah, ayo. Karena kalau kalian nggak mau ketemu, jangan harap ada balapan kedua. Masih galau tuh. WhatsApp gua, gimana ya Om? Temuin nggak ya gitu kan? Udah temuin aja. Kita ngaku kita kalah. Lu kemarin begitu caranya, kita terima gitu kan. Sekarang kita mau race lagi, lu mau apa? Bilang kayak gitu. Samperin. Jadi emang di sana intensnya Oboy katanya sampai berbeda orang. Asli. Bukan Oboy yang cogan baik-baik itu ada bukan ya? Asli. Yang tadinya gue marah nih Om, gue juga marah kan, digitu kan gue juga marah kan. Apalagi gue mewakili istilahnya gue leadernya tim lah. Gue juga marah, gue juga ngotot ke atas, begitu ke atas gue ajak dia.
ikut Om, gue bilang. Maksudnya bantuin untuk Iya. translate lah. Inggris gue kan gak begitu bagus. Ayo Om, ikut Om. Begitu ikut, dia ngegas ya. Ini nggak ada di vlog di Oboy nggak ada? Nggak ada. Ini nggak ada. Jadi saya yang takut. Udah. Karena apa namanya, banyak banget miskomunikasi, banyak banget kejanggalan yang kita terima. Banyak banget dari pihak NGO-nya. Banyak banget itu. Ya di satu sisi tuh ya, tanah mereka, istilahnya ya kampung mereka. Iya. Sebenarnya akan lebih adil kalau mereka kesini juga sih. Iya. Seharusnya. Tapi kan gini, dari awal misi Om Ergus dan teman-teman ke Thailand itu kan bukan buat nyari lawan buat songong-songongan. Setuju. Iya, kita memang sopan. pengen belajar gitu. Iya. Dan gue ngeliat betul prosesnya dari awal, dari cara komunikasi, apalagi ketika ada miskom, ada salah paham gitu kan. Beberapa kali terjadi itu. Iya. Karena sesuatu informasi sampai sebelum diinfokan secara resmi udah sampai duluan ke sana gitu. Akhirnya merekanya tersinggung gitu kan. Miskom, marah. Itu Om Ergus mencoba dengan segala macam cara yang baik untuk istilahnya merendah lah gitu. Untuk supaya hubungannya tetap baik gitu. Bahkan sampai menjelang respon kita juga sangat respect sama mereka gitu. Cuma sayangnya dari NGO-nya sendiri itu kayak dua kepribadian yang berbeda sebelum dan setelah race. Iya. Jadi sebelum race itu kita diterima banget, kita baiklah gitu. Baik. Setelah race boro-boro dilihat. Iya. boro-boro dia nengok sama kita. Kalau setelah dilewati ya, mungkin suatu kepanikan Om buat pihak mereka. Mungkin. Karena waktu sesi 600 meternya, kita menang jauh, Om. Tapi ini sesi 600 ini beda dengan sesi 1 kilo ya? Beda. Maksudnya bukan 1 kilo dihitung pas 600-nya kan? Bukan. Ya. Jadi race yang berbeda. Ceritanya kan lucu, Om. Awalnya kan kita main 600, tau-tau jadi 1000. Nah, kita udah nyiapin motor 600 juga, ya kan? Akhirnya kita nyari lawan lagi yang 600. Jadi kemarin itu kita ada 2 match. Oke. Kita ada 2 match. Kita ada 2 match, dicariin lawannya, ownernya itu Filipin. Nah, tapi motor dengan jokinya sama yang kita lawan dengan yang 1000. Dari bengkel Airnon juga, jokinya juga Beng Bunho juga. Nah, tapi kita kan juga punya rasa penasaran kan. Oke, 1000 meter gue udah pakai joki Indonesia nih. Kita pakai 600 meter, kita pakai joki Thailand. Gitu. Kita pakai joki Thailand. 600 menang ya? Menang. Di hari Sabtu. Sebelum hari Minggu, hari Sabtu kita main. Menangnya jauh. Mereka bilang kan ada trouble motor. Tapi sebelum trouble udah jauh. Sebelum dia nutup gas udah jauh. Udah jauh. Kita menangnya jauh lah itu. Menang jauh. Kita pakai joki Thailand. Nah, dari situ kan mereka udah ada pressure, Om. Gila ternyata motor Indonesia. Ya kan? Iyalah. Gila nih ternyata. Sampai jokinya yang Thailand itu, ini joki yang kita pakai nih, joki yang kalah 2,2 M sama si joki yang ini. Jadi yang waktu viral pertama itu. Oke, ternyata ya. ya. Jadi pasti para netizen penasaran sih. Nextnya gimana nih? Ya udah, nextnya nih. Kemarin kan habis ribut-ribut, ya kita juga tadinya udah lu nggak akan balap lagi gitu kan. Tapi saya berpikir kan saya masih penasaran. Saya tanya anak-anak, teman-teman masih mau balap nggak? Mau, kita harus balap. Yaudah, kita samperin. Kita ajak ngobrol baik-baik. Akhirnya malam itu jam 12 malam sampai sana ngobrol, kita klarifikasi juga. Sebelum itu kita udah ngobrol-ngobrol. Di saat ngobrol itu mereka merasa cair ya suasana, terus merasa ini kok orang kok lain dia bilang. Maksudnya saya jadi berpikir gini, kulturnya mereka kalau mereka bertanding itu mau di dalam mau di luar sedikit ya mereka akan ribut terus. Nggak akan menerima kekalahan dan sebagainya. Iya, maksudnya nggak akan mungkin bisa ngobrol santai kayak saya bawa teman-teman tekno kayak gitu. Akhirnya dia bilang, udahlah kita nggak usah race lagi. Ya bisa gitu. Ya, dengan cepat saya langsung menjawab, no. Kita harus race sesuai dengan perjanjian kita pertama. Tidak semudah itu, Ferguson. Iya. Airnon. Nggak bisa dong, tiba-tiba kok jadi nggak mau race. Padahal katanya udah menang. Iya, kita bilang nggak bisa karena perjanjian kita dari awal adalah home away. Jadi bakal kesini nih? Insya Allah. Kesini. Wah. Itu kayak yang penonton harus disepiin dulu sih. Ya makanya karena kita mau mengundang mereka ke sini, akhirnya saya mau membuat klarifikasi dan kita saling memaafkan.
Air Nur minta maaf karena menyampaikan tentang regulasi karbohidrat itu nggak detail, nggak menyebut Venturi. Oke. Ya, dari Kohan tahu sendiri, Kohan tuh orangnya humble banget, orangnya lempeng banget, lurus banget, nggak banyak ngomong, nggak banyak apa. Makanya kalau apa-apa dia nyuruhnya saya. Cuman saya diserang netizen katanya saya paling banyak ngomong, padahal emang tugas saya. Ya. Kalian harus paham guys, ini jubir. Iya. Memang jubir. Gini, banyak yang orang nggak ngerti. Saya kan kenal banyak mekanik Om. Mekanik top Indonesia lah. Mekanik top. Mereka, mekanik itu biasanya itu menganggap pekerjaan mereka itu atau memodifikasi mesin itu sebagai sebuah seni. Pernah nggak ketemu orang seni gampang bawel? Iya. Saya paham. Iya kan? Ya emang kalau udah seniman gitu ya, emang udah kecemplung, mereka biasanya nggak akan bisa banyak ngobrol karena mereka udah fokus di situ. Betul. Gitu. Apalagi yang mikirin yang rumit-rumit, mereka nggak akan mau mikirin yang rumit-rumit. Mereka maunya kan yang simpel aja kan, seniman kayak gitu. Makanya nggak pernah ngomong. Akhirnya kita datang ke sana, begitu dia bilang nggak mau balap lagi, pembalapnya juga ngomong nggak mau balap lagi. Saya bilang no, kita harus balap. Harus dong. Harus. Akhirnya kita minta sama netizen, sudah kita lupakan. Ini udah minta maaf. Kohan juga udah minta maaf karena tidak menanyakan secara detail. Gitu, sampai segitunya dia minta maaf. Dan saya, Kohan, dan teman-teman Teknotuner dan berharap teman-teman semua fans pendukung di Indonesia untuk sudah selesai, mari kita jaga etika agar Air Nur mau datang ke Indonesia. Dan mereka bilang selama dia jamin keselamatannya, dia bilang gitu ya. Serem ya jatuhnya ya. Iya, awalnya dia bilang, aduh saya nggak berani, saya takut keselamatan kita, katanya gitu. Waduh. Serem juga ya jatuhnya. Jangan mereka datang ke sini udah harus dikawal panser. Ya. Janganlah. Netizen jangan. Ini kita anggapnya ini sebagai justru sebenarnya sebagai sebuah kalau gua ngelihat sih sebenarnya sebuah kebanggaan loh buat kita. Ya nggak sih. Walaupun kita kalah sepersekian detik tapi dengan data yang seminimal mungkin dengan persiapan yang terbatas itu kita bisa sedekat itu kan. Iya. Jadi sebenarnya ya secara dunia balap drag race Indonesia punya potensi gede banyak, banget. gede maksudnya gede ya. Ya sampai kemarin kan saya bilang, kenapa gue balap sama lu? Kita tahu tuh kita di sini, lu di sini. Ya makanya kita mau coba gitu. Nah abis kejadian itu dia bilang enggak, Indonesia sekarang segini. Yang sana ngakuin loh kita gitu loh. Jadi kita emang gitu. Udah Indonesia udah segini gitu. Udah enggak gitu. Bayangin dengan segala keterbatasan sirkuit dan alat ya kita. Alat. Udah bisa segitu ya? Iya. Udah bisa segitu. Iya. Bayangin bapak-bapak kalau misalkan kita ada sirkuit lagi. Oh, udah kita jago. Saya kalau dari awal saya selalu bilang sama Teknotuner sama siapapun, kalau masalah modifikasi mesin Indonesia juara. Juara. Ya tapi itu karena kita nggak punya fasilitas, yang sekarang jadi kekurangan adalah si pembalap-pembalap Indonesia. Skill. Kebiasaan sebenarnya, bukannya skill. Setuju. Kebiasaan. Setuju. Bukannya skill ya. Ya sama kayak kita pembalap road race kan. Yes. Pembalap road race. Kenapa begitu ke atas dia susah? Ya karena kultur budaya kita ngomong road race-nya. Kita dikasih balapnya itu underbone terus. Sedangkan di sana motor laki kan. Motor laki yang dari kecil, sedang, menengah sampai besar motor laki dan sirkuitnya semua mendukung. Proper. Nah, kita ini dicekokinnya dari kecil underbone terus. Tiba-tiba dari underbone disuruh loncat ke motor sport, motor laki. Beda. Terus dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun disuruh untuk berprestasi, ngimpi. Ya mereka kan dari kecil udah terbiasa. Jadi sebenarnya secara skill kita nggak kalah. Tapi secara fasilitas kebiasaan itu gitu. Makanya kita agak kalah di situ sih. Ya, kebiasaan aja. Semoga dengan adanya video ini lebih mungkin ada tiba-tiba siapa gitu ya pengusaha yang punya tanah. Yaudah saya bikin ini track drag race sirkuit gitu. Kita gotong rame-rame juga nggak apa-apa. Iya. Sampai kita ngomong sama Om Boy, kita gotong aja yuk rame-rame yuk. Saya kita juga ada mau. lahan Mungkin gimana gitu. Saya juga senang banget sih kalau tiba-tiba punya sirkuit sih, kayak kita semua akan dengan sangat senang hati sih kalau bisa bikin. Iya, misalnya rame-rame yuk gitu loh. Kalau emang bapak-bapak nih masih menganggap ini sebuah apa ya? Gue bercanda sama dia itu sampai Jakarta kan ada KRL ya. Nggak ada tuh pinggir rel kereta yang lurus 1,3 kilo. Ya. Kayaknya udah mungkin kita bikin donasi bareng-bareng aja, kita bikin sirkuit aja gimana ya? Drag race aja yang proper ya. Drag race ya. Karena di sana tuh sirkuitnya, kita ngomong sirkuit nih ya sekarang nih.
security mereka tuh proper banget, terus mereka ada cairan, makanya kan ada kayak lengket yang gitu. Lengket itu kan. Lengket, kita pakai sepatunya lengket. Makanya kenapa settingan motor kita begitu dibawa ke sana begini semuanya. Karena kita aspalnya nggak mendukung, terus kita pakai rasionya lebih enteng karena begitu start itu kita nggak buka gaspol, artinya RPM-nya cuma rendah, langsung kita gitu. Di sana langsung yo itu makanya kita kalah terbiasa untuk apa ya, untuk startnya lebih cepat. Makanya kalau 402 201 kalau kita diadu di Thailand sama pembalap Thailand udah kita kalah. Karena kebiasaan itu ya. Ya itu karena faktor kebiasaan mereka. Di sini kita harus menahan emosi. Justru kita di sini menahan emosi supaya nggak bukanya terlalu kasar, supaya bannya itu bisa mulus gitu, nggak banyak spin. Nah di sana nggak bisa, harus langsung itu kita kalah. Ya. Jadi kita sekarang nunggu aja lah ya, kapan Ernun datang ke sini. Iya. Belum tahu lokasi di mana, belum tahu ya, balapan di mana? Belum. Udah tahu sih. Oh, udah tahu. Jadi gua nggak boleh kasih tahu, guys. Belum ya. Katanya tahu. Kita udah tahu sih. Gua nggak boleh dikasih tahu. Gua pikir udah kasih aqua kan, bakal dikasih tahu, ternyata nggak dikasih tahu juga loh. Ya, jadi makanya sudah tahu lah ya di mana. Udah, rencana udah ada, udah ini semua sih udah, ya mudah-mudahan sih terjadilah. Ya. Tapi dengan syarat mereka pengen selamat kan? Iya. Jadi kalau gitu kita netizen, dari sisi kita sebagai penonton dan pendukung, yang bisa kita lakukan adalah jangan emosi lihat mereka gitu ya? Iya. Adem lagi lah. Adem. Ya maksudnya kita aja nih yang istilahnya yang balap, pelakunya, yang balap aja udah adem gitu kan, udah pengen terima. Intinya kita pengen battle lagi karena masih ada rasa penasaran. Penasaran tinggi banget. Dan sebenarnya ada banyak experience dan hal positif yang kita dapat dari perjalanan inilah. Pastilah. Gitu. Dan itu yang gua rasa pasti banyak banget ilmu yang didapat dari teman-teman Tekno Tuner gitu kan, teman-teman drag. Dan gua rasa pasti teman-teman Tekno Tuner juga pasti akan ngomong ke teman-teman lainnya, ternyata begini loh caranya gitu kan. Dan itu pasti menambah value para tuner-tuner di sini kan. Ya kita sampai mau bayar pembalap Thailand untuk melatih pembalap kita. Kemarin dan kita ramaikan juga di sosial media. Coaching di sini. Kayak gue harus ikut deh itu coachingnya. Mungkin gue jadi pembalap drag. Nih nggak kerasa ngobrol udah lama banget loh ini kita. Karena saking serunya. Pokoknya kalian jangan lupa subscribe ya ke channel Bapak-Bapak ini. Tungguin aja. Kita sebagai para pendukung udah adem lagi aja ya. Adem lagi aja. Biar mereka justru mau datang ke sini, home and away, dan kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Kemungkinan besar menang lah ya, insya Allah. Kemungkinan. Karena mereka nggak akan biasa dengan aspal kita. Challenge juga challenge juga buat mekanik dan jokinya. Jadi kebalikan. Mana home and away gitu. Iya, jadi kebalikan. Mereka harus membiasakan diri. Betul. Dengan kondisi aspal kita. Yang kebiasaannya mungkin kalau di sana mereka makannya patai, di sini dikasih rendang. Iya. Gitu kan. Iya, kayak gitu. Siap, Om? Siap. Terima kasih banyak. Thank you banget, Pak Boy. Thank you, bro. Thank you banget. Kalau kalian suka video ini jangan di like, jangan lupa subscribe. Saya Jalan, I'll see you next video guys. Bye bye.